Halo guys, welcome back to Versus Things. Jadi kita akan membahas tentang handphone guys, yaitu iPhone iBox versus iPhone Inter. Kenapa kita bahas? Karena di luar sana orang-orang yang belum tahu tentang iPhone, yang mau membeli tentang iPhone apalagi second, wajib banget ditonton video ini karena sangat berilmu lah dan berdaging. Kenapa harus tahu bedanya iPhone iBox sama iPhone Inter? Karena ini sangat-sangat fatal. Kenapa? Kalau misalnya nggak tahu ya. Ya kenapa? Kalau nggak tahu. Karena sangat banyak perbedaannya tentang iPhone iBox. Ya emang kenapa konsekuensinya kalau misalnya beli nggak tahu nih terus beli yang Inter? Kenapa gitu? Ya beda banget. Apalagi Inter itu ada dua. Ya. Inter bodong sama Inter resmi. Inter bea cukai maksudnya harusnya. Kalau Inter bodong kan dia suntik iming, suntik baterai. Yang paling fatal apa? Yang paling fatal tuh ketika suntik iming itu paling fatal tuh nanti 3 bulan, kalau nggak 6 bulan itu ada bulan-bulannya kalau perpanjang. Misalnya 3 bulan perpanjang, lu setelah 3 bulan beli HP-nya itu sinyal bakal hilang. Oh jadi yang paling fatal sinyal bakal hilang. Iya, dan itu lu otomatis HP lu cuma only wifi dan disebutnya bypass. Nah, di sini maksudnya iPhone iBox itu yang resmi ya, nggak harus dari iBox juga. Contohnya kayak misalnya bukan cuma iBox doang guys, bukan cuma store iBox doang, kayak Erafone, terus Blibli, terus Hello, Erafone, terus Era Jaya, sama aja semua. sama sih. Iya Dia maksudnya satu grup lah semuanya. Urban Republic gitu-gitu Iya. sama gitu. Benar. Digimap. Dan satu lagi tuh ada interresmi. Jadi itu ada dua kan. Tadi disebut benar interbodong. Yang satu tuh interresmi. Interresmi tuh dalam halnya kayak gimana tuh? Dia tuh beli pajak di bea cukai. Jatuhnya Dia bayar pajak bea cukai gitu pas masuk ya. pas misalnya lu beli di luar negeri nih guys. Lu beli di luar negeri. Nah, pasti lewatin bea cukai dong. Nah, itu lu beli bayar pajak di bea cukainya. Jatuhnya itu lu beli email juga. Nah, ketika lu udah pulang ke Indonesia, itu sinyal tetap ada. Nah, itu. Kalau misalnya bodong kan itu, aduh, itu parah sih. Jatuhnya kayak misalnya lu beli SIM. Banyak sih HP-HP yang Inter tuh cuma only doang. Contohnya kayak misalnya HP lu only smartfren. Jadi tuh lu cuma bisa beli kartu smartfren. Walau ketika lu beli kartu XL, Telkomsel, itu nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena itu only smartfren. Inter tuh banyak macamnya. Itu. Bagian yang pertama tuh Inter bodong. Inter bodong tuh bagian kalian yang tidak tahu nih. Yang kalian tidak tahu itu adalah suntik iming, terus suntik baterai. Pokoknya itu HP Suntik baterai maksudnya baterai health-nya itu bertambah gitu ya? disuntik, benar. Nah, terus paling parahnya lagi tuh sekarang HP udah bisa disegel. Jadi jatuhnya lu udah suntik baterai, udah 100% dong BH lu. Nah, baterai health ya. Padahal itu bukan 100% asli. Nah, terus abis itu lu bisa disegel juga. Nah, itu paling parah tuh sekarang. Jadi kelihatan baru gitu ya? Nah, Segelnya green pill atau gimana? bener-bener kayak baru. Nah, itu paling bahaya. Ya menurut gua sih lebih worth it kan kalau misalnya lo beli baru di iBox. Maksudnya yang resmi tadi ya? yang resmi. Digimap kah? Apakah Hello kah gitu ya? Itu sih maksudnya ini opini aja ya, terserah kalian. Emang kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya udah, tapi ini kita disclaimer aja. No, God, please, no, 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 no. Tentang opini kita masing-masing guys gitu. Nah terus apalagi bang, nah Inter bodong tuh kalau misalnya tiba-tiba 6 bulan 3 bulan ketika lu beli HP itu sinyalnya udah hilang, jatuhnya tuh lu udah masuk bypass, itu only wifi doang, dan terus only
ya udah banyak gitu macamnya only kartu. Misalnya lu cuma bisa pakai smartfren, dan ketika lu pakai Telkomsel, Excel itu lu udah nggak bisa karena itu tulisannya only smartfren. Beda sama yang Inter Bea Cukai. Nah, soal tentang harga Inter Bea Cukai sama Inter yang nggak resmi itu sangat jauh bedanya. Itu beda, bisa 1 juta 2 juta guys gitu. Nah, bagian kedua itu eSIM. Kita bahas eSIM chip kode. Nah, kalau sinyal utama lo keblokir, mentok-mentok lo bisa ratusan bayar per bulan buat perpanjang sinyal lo. Apalagi sekarang udah mahal. Contohnya kayak misalnya 3 bulan. 3 bulan tuh lo bisa nyampe 500.000. Apalagi setahun. Nah, itu paling parahnya, itu lo nggak bisa permanen. Jadi lo buang-buang waktu buat ngabis-ngabisin duit demi itu, tapi ya sama aja nggak bisa permanen. Jadi menurut gua ya mending layak beli baru dan di counter resmi itu. Dan setelah itu kita akan bahas ketiga, baterai health-nya. Kalau untuk baterai health di iBox itu udah pasti resmi dan itu sangat awet guys. Kalau yang baterai health Inter itu takutnya udah baterai gantian. Ini buat yang Inter bodong ya, buat yang Inter bodong itu takutnya udah gantian, terus udah suntikan, itu paling parah. Kalau Inter lo beli resmi di luar itu nggak apa-apa, itu sama aja sama kayak iBox, tapi kan bedanya itu lo cuma beli di luar negeri bukan di Indonesia. Nah, terus masalah tentang kita bagian yang ketiga, balik lagi nih, bagian ketiga yang tentang baterai, itu lo bisa juga ngeliat waktu lo lagi main game. Contohnya main game Mobile Legend. Nah, itu tuh kalau misalnya iBox panas-panas, tapi nggak cepat panas dan nggak cepat menurun guys. Apalagi Mobile Legend tuh cepat banget menurun baterainya. Kalau Inter tuh udah pasti itu udah panas banget. Yang suntik baterai tadi ya, karena nggak beneran 100% baterai health-nya kan. Benar, dan nggak beneran ori itu Apple gitu, takutnya apalagi lu udah suntik kan gitu. Itu bahaya banget guys. Jadi kalian poin-poinnya tuh harus tahu gitu. Dan untuk iBox sama iPhone Inter itu beda kodenya. Jadi kalian harus tahu nih kode-kodenya. Kode iBox tuh PAA, terus ZAA. Nanti ada listnya di sini ya. Ada listnya. Dan untuk Inter itu LAA. Terus adalah banyak yang aneh-aneh juga. Nanti gue bakal kasih tahu. Nah, itu kalian juga bisa lihat di settingan, terus about. Nah, itu mengenai tuh ada kodenya. Kalau enggak, kalian cek di box. Oke. Jadi kesimpulannya dari obrolan gua hari ini tentang video ini, beli Inter kalau lo berani resiko dan emang lo cuma butuh fungsinya buat konten atau wifi. Tapi tunggu dulu. Kalau misalnya lu beneran beli Inter gitu, lu tahu itu lebih murah, lu beli Inter gitu-gitu, tapi lu nggak daftar bea cukai. Ya. Caranya itu, lu itu ya udah pakai kartu luar. Misalnya lu pakai kartu Malaysia roaming gitu di sini. Bisa. Itu gimana? Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena maksudnya itu kan jaringan luar, Bang. Kan kita di Malaysia juga pakai kartu Indonesia roaming di sana pakai jaringan mereka. Nah, ya itu bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, tapi lu bayar paket harga Malaysia berarti. Iya, itu. Tapi kalau lu telepon ke orang Indonesia, telepon nggak biasa, nggak bisa. Verifikasi OTP banking juga nggak bisa gitu. Minusnya itu. Cuman kalau WhatsApp, internet gitu-gitu bisa gitu. Jadi ada minusnya gitu. Walaupun paket di Malaysia itu yang roaming udah nggak terlalu 200.000 udah bisa sebulan gitu-gitu juga kan sebenarnya. Ya, jadi ada triknya yang itu kalau lu emang mau hemat Inter. Itu triknya guys. Jadi kalau misalnya kalian kartunya keblokir atau beli aja di Shopee ada kartu Malaysia gitu. Kalau nggak, atau kalian beli Inter di luar dan nggak bayar pajak dan nggak bayar bea cukai, sinyal hilang otomatis, ya kalian beli kartu Malaysia aja gitu. Tapi ada satu cara lain nih. Apa? Misalnya nih kan, gue pernah kan
HP kantor gue itu dibawa bos gue itu dari Hong Kong nih kan, dia dari Hong Kong. Iya. Tapi ada sinyalnya, pakai Heeh. nomor Indonesia. Gimana tuh? Tapi dia nggak bayar bea cukai. Dia nggak bayar bea cukai, dia lupa. Mm-mm. Jadi caranya itu adalah kalau lu punya teman orang luar atau siapa lu orang luar gitu, lu daftarin kartu turis pakai paspor mereka, lu bakal bisa punya sinyal karena itu kartu atas nama orang luar yang punya paspor. Pakai kartu turis misalnya kan Smartfren turis gitu Ya. kan. Itu bisa. Itu bisa tapi selama 3 bulan doang. Kalau misalnya udah lewat 3 bulan lu harus daftar lagi kartunya pakai kartu turis, tapi harus punya paspor luar. Paspor Oh. orang luar gitu. Orang misalnya ada temen orang luar atau apa gitu. Sebenarnya ini dapur rahasia guys. Tapi ini sangat membuang waktu juga dan juga boros dong. Kenapa boros? Ya borosnya kalau misalnya teman lu tetap di Malaysia, gimana? Maksudnya temen gue tetap di Malaysia gimana? Kan gue cuma butuh data paspor dia. Oh berarti tinggal foto doang? Tinggal foto doang. Itu simpel ya? Tapi harus ada orang yang punya paspor luar untuk daftar sebagai SIM card turis gitu. Ya, berarti kalian kalau misalnya mau itu, ya kalian harus punya teman dari luar negeri, gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau rugi, nggak mau ambil resiko gede, ya kalian beli iBox, walaupun harganya mahal, ya tapi terjangkau dengan harga, ada barang, ada harga, ada kualitas gitu. Oke, segini aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Disclaimer lagi, ini tentang opini kita bukan menggurui apapun itu. Ini tentang ya pengalaman gua gitu. Gua bakal ngasih saran-saran ke kalian ya lah guys, yang terutama orang yang nggak tahu, bener-bener nggak tahu iPhone gimana-gimananya. Kalian jangan lupa komen, oke? Next konten apalagi komen-komen aja guys.